Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sejarah gereja dari buku Dr. Herbert Moff dan Dr. I.H. Eckel dari bab 6 hingga bab 10. Godaan dari pihak Gnostik. Di sini wujud Gnostik salah satunya sinkretisme yang dualistik dan panteistik. Bisa dilihat di materi sebelumnya. Dan di sini Gnostik berusaha gabung filsafat barat dengan agama timur. Dan di sini Gnostik itu sendiri adalah ajaran tentang Gnostik. Ini berarti pengetahuan dan dimaksudkan hikmat tinggi. Di sini ada beberapa ringkasan materi, ada 4 poin di sini. Yang pertama, Allah yang tertinggi, dan yang kedua, dunia diciptakan. Yang ketiga, manusia mengandung roh Allah dengan tubuh maya. Yang keempat, roh manusia diajak untuk melepaskan dirinya dari zat benda dan kepada Allah yang tinggi, dan Godsis hanya dimengerti oleh orang-orang yang rohani-rohani aja. Dan di sini sungguh besar godaan aliran mistik itu kepada gereja yang tidak menyadari bahwa betapa bahayanya hanyut ke arus Gnostik itu. Di sini kita bisa terpelihara dari bahaya karena gereja terpaut oleh salah satu agama rahasia, tetapi syukur gereja terpelihara dari bahaya karena gereja tempat terpaut kuasa perjanjian lama dengan diakuinya bahwa Allah pencipta yaitu Allah Bapa Yesus Kristus. Berarti dunia dijadikan seorang demiurgos. Segala dosa kejahatan adalah salah manusia dan bangkit untuk melawan Tuhan dan meneruskan ciptaan, sebab yang manusia tahu bahwa mukjizat itu dari Tuhan saja. Padahal juga Gnostik bilang bahwa dengan zat benda dihina dengan ajaran dualistik, gereja mulai menunjukkan jalan gereja, sebab itu mereka nilai memakai istilah dengan teologia, perjanjian baru, tafsiran, dan pengakuan iman. Marcion adalah seorang kaya di bandar Sinope di pesisir Laut Hitam dan mempunyai perusahaan kapal di daerah itu. Tetapi dia meninggalkannya demi menyebarkan pandangan-pandangan tentang Injil. Tetapi gereja menolak ajarannya, akan tetapi dia sangat bersemangat dan berhasil mendirikan atau membentuk sebuah gereja yang sendiri dan berkembang dengan sangat cepat. Ia juga mengerti bahwa pembenaran manusia oleh iman seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus adalah intisari Injil. Menurut Marcion, dunia diciptakan oleh Allah yang menyatakan dirinya di dalam perjanjian lama. Hal merusak nyata dan seterang-seterangnya dari sikap Marcion adalah Alkitab, yaitu membagi surat-surat tentang Yesus atas Alkitab Yesus yang sah dan Alkitab-Alkitab yang tidak sah yang memakai kanonnya sendiri. Menurut Marcion, jiwa harus dibebaskan dari ciptaan yang rendah dan juga daripada kuasa haliknya. Bertentangan dengan ajaran sesat itu, gereja mempertahankan kesatuan perjanjian lama dan baru. Serangan yang ketiga yang dialami gereja pada abad kedua adalah serangan dari pihak Montanisme. Banyak orang Kristen yang merasa kecewa oleh karena kuasa Roh Kudus tidak menyatakan dirinya lagi dengan hebat dan ajaib di dalam gereja seperti dahulu. Mula-mulanya, gereja sulit menentukan pendiriannya terhadap sekta Montanus. Tidak lama kemudian, banyak uskup yang menolak Montanisme karena dianggap ajaran yang sesat. Montanisme hanyalah permulaan dari segala gerakan pembinasaan rohani yang banyak di dalam sejarah gereja, yang menganjurkan supaya hidup
di dalam roh dan kritiknya terhadap kesuaman kebanyakan uang. Salah benarnya ajaran Montanus bahwa roh Tuhan mengaruniakan pernyataan baru yang lebih tinggi dan lebih sempurna dari perjanjian Tuhan dalam Alkitab. Jika jemaat Kristen mengasingkan diri supaya boleh mengarah pikirannya kepada kedatangan Kristus saja, jemaat tidak dapat mengabaikan tugasnya di dalam dunia ini. Gereja tidak boleh menjadi sekte yang hanya mengutamakan kesalehan dan keselamatan sendiri saja, tetapi ia terpanggil memasukkan Injil kepada semua manusia di tengah-tengah masyarakat yang berdosa. Dengan melihat moralisme yang memuncak dalam Montanisme, maka mata gereja dan moralisme sendiri mulai sadar bahwa gereja bukanlah perkumpulan orang-orang yang suci dan sempurna, melainkan perkumpulan orang-orang yang berdosa. Pada dasarnya gereja tidak menggunakan kemenangannya untuk agama-agama lain. Karena di sini pengikut Kristus itu sendiri yang membangun gereja. Di sini pada tahun 150 dan 200, gereja sanggup menentang segala bentuk aliran atau ajaran yang dapat menyesatkan. Gereja memfokuskan tujuannya dan gereja memiliki fungsi tersendiri bagi persekutuan itu, bersaksi dan juga melayani. Terus di sini gereja juga memiliki kitab pedoman yang menjadi ajaran untuk orang percaya dan kehidupan anggotanya. Gereja harus dapat memastikan bagian kitab manakah yang memuat sejarah yang benar tentang Tuhannya. Pada tahun 150, kitab yang kita tahu bahwa dipercayai secara umum atau sering disebut dengan kata kanonik, yang dimana kita kanonik ini ditulis oleh murid dan juga sahabat Paulus, yaitu Lukas. Terus di sini gereja membutuhkan suatu senjata lain lagi untuk melawan sekta, karena tidak layak bahwa salah satu kitab menambahkan nama orang rasul saja, sebab kitab Injil dan kitab rasul dari kaum Gnostik juga diberi nama rasul sebagai pengarahnya. Di sini juga pemimpin-pemimpin gereja menunjukkan jemaat kepada uskupnya yang dipilih dengan jalan yang sah. Pada masa itu, segala jemaat dikepalai oleh seorang uskup saja, dan pada umumnya pada uskup tidak tersesat oleh sekta-sekta itu. Dengan demikianlah timbullah semboyan berpeganglah kepada uskup. Kemudian timbul dari praktek pengembalaan jemaat, barulah menjadi suatu suruhan ilahi, oleh karena pangkat uskup makin dijunjung tinggi. Di sini juga dengan demikian Kristus tidak lagi sempat menguasai jemaatnya sendiri dengan firman-Nya, karena uskup telah tersisip di antara firman Tuhan dan gereja itu. Lalu yang dituntut dari jemaat bukanlah lagi percaya kepada Kristus, melainkan taat kepada uskup. Mulai pada waktu itu berlakulah dua macam kuasa di dalam gereja, yaitu kuasa Kristus di dalam firman-Nya dan kuasa gereja sendiri di dalam uskup. Gereja dan kepercayaan sang Katolik. Sedikit cerita tentang awal jalan yang satu ini. Mungkin pada dasarnya, keimanan mereka lebih tertuju pada suatu hal, yaitu perjamuan kudus. Oleh sebab itu dapat kita perhatikan bahwa mereka lebih memilih salib simbol yang sebelum Yesus terangkat ke surga, yang menandakan bahwa lebih mendalam peristiwa penting sebelum kebangkitan Yesus itu sendiri, yaitu perjamuan kudus. Penggunaan simbol yang sedikit berbeda ini tidak terlalu membawa pada perbedaan keyakinan yang cukup jauh. Kedisiplinan gereja. Dalam kedisiplinan gereja ada beberapa macam ajaran yang diajarkan, yaitu Montanisme. Nah, ajaran Montanisme ini merupakan salah satu gertakan Kristen perdana yang muncul pada pertengahan abad kedua Masehi. Dan yang mendirikan ajaran ini adalah Montanus, yang dimana salah satu cita-citanya adalah dia ingin menyucikan kembali setiap orang yang hidupnya tidak saleh, tetapi dia merasa kesal karena keputusan yang diambil ditolak oleh gereja. Persatuan Katolik. Pimpinan mereka dapat kita sebut sebagai uskup agung.
Tentunya ada uskup-uskup lain di bawahnya yang siap menerima segala perintah dari pimpinan tersebut. Mungkin salah satu perhimpunan yang cukup bagus karena masih menunjukkan apa yang namanya perkembangan. Pada akhir bab kedua, Uskup Victor memutuskan hubungannya dengan jemaat di Asia, karena banyak orang tidak menyetujui akan keputusannya tentang tanggal perayaan kebangkitan itu. Maka dari itu, kita dapat melihat bagaimana caranya orang-orang Roma berkuasa secara rohani. Pahlawan bagi mereka. Cyprianus, seorang tokoh Katolik yang sangat membawa perubahan, namun belum tentu perubahan yang baik atau buruk, karena ada begitu banyak pandangan tentang beliau. Bagi beliau, keselamatan itu tidak ada di luar gereja, hanya gerejalah yang dapat memberikan pengampunan yang sebenarnya. Hal ini sedikit bertentangan dengan Uskup Stefanus, seorang uskup dari Roma, melarang melarang yang namanya baptisan ulang orang sekta yang ingin masuk ke Katolik. Cyprianus, seorang manusia yang berkuasa dengan karunia ilahi yang mati murtad, hanya karena terlalu disiplinnya tentang gereja. Jadi kesimpulannya, di mana kita dapat menyikapi akan berbagai hal yang terjadi pada masa gereja Katolik yang lama, kita dapat mengkaitkannya dengan bagaimana roh Roma mengutamakan segala hal yang ada di dalam kehidupan seharian. Golongan apologet ingin membuktikan bahwa Injil lah yang dapat mengenapi segala cita cara filsafat Yunani. Terus setelah timbulnya golongan apologet bangkit seorang ahli teologia yaitu Irenaeus yang berasal dari Asia Kecil. Tertullianus merupakan yang pertama dalam menggunakan istilah teologia